Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semuanya, pada hari ini mari kita bersama-sama membahas tentang yaitu bangsa Indonesia mengenal pemerintahan pada tahun keberapa, pada abad keberapa bangsa Indonesia mulai mengenal pemerintahan dan siapa sosok tokoh utamanya, pendiri daripada pemerintahan itu sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, di dalam penelusuran ahli sejarawan telah menemukan kepastian yang telah dibuktikan, yaitu sebuah yupa, prasasti yupa. Di situ diketemukan bahasanya bahasa Sangsekerta, hurufnya huruf Palawa, yaitu yang bertempat di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, letaknya di Muara Kaman, berdiri sekitar tahun 400 Masehi, yaitu bertempat di Bukit Berubus, Kecamatan Muara Kaman. Di situ diketemukan sebuah prasasti yupa yang umurnya paling tua di negara Indonesia ini. Di dalam prasasti yupa, tulisan demi tulisan telah diketemukan pada tahun 400 Masehi dan diketemukan bukti yang lain, hal-hal untuk menunjukkan daripada berdirinya sebuah kerajaan atau pemerintahan di negara Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, pertama kali bangsa Indonesia atau leluhur dan nenek moyang kita mulai mengenal suatu pemerintahan, tokoh utamanya adalah Kudungga. Kudungga pendiri Kutai yang disebut Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, di situ pendirinya adalah Kudungga. Di dalam penafsiran para ahli sejarawan bahwa Kudungga berasal dari Bugis, ada yang menduga-duga berasal dari India. Tapi kepastian yang jelas belum dapat kita buktikan manakah yang benar, apakah yang dari Bugis, apakah yang dari India. Tapi yang jelas, di dalam pemerintahan Kerajaan Kutai Martadipura berdiri pada kurang lebih abad keempat, tahun 400-an setelah Masehi, tahun Masehi. Didirikan oleh Kudungga. Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa mendirikan sebuah pemerintahan itu harus ada hukum-hukum yang tertentu. Sementara sebelum mengenal sebuah agama, masih zaman kepercayaan animisme, dinamisme, belum ada kitab yang membimbing, yaitu untuk mendirikan suatu pelaturan di dalam pemerintahan. Maka setelah Kudungga banyak belajar di India, di negara Cempa, Kamboja sana, nah di situ telah mengerti, belajar banyak tentang kitab Weda, sehingga dari peraturan yang tercantum di dalam kitab Weda itulah dapat dijadikan, yaitu membentuk suatu negara dan pemerintahan, karena di situ ada dasar hukum-hukum yang telah didapatkan di dalam kitab Weda. Saudara-saudara sebangsa setanah air,
Kerajaan Kutai Martadipura itu didirikan pada tahun 400 Masehi, kurang lebih abad yang keempat, didirikan oleh Kudungga. Setelah Kudungga, raja yang kedua yaitu putra Kudungga yang bernama Aswawarman, itu yang meneruskan kerajaan Kutai Martadipura. Tetapi mengalami suatu kejayaan, kerajaan Kutai Martadipura itu diteruskan oleh cucu Kudungga, anak Aswawarman, yang bernama Mulawarman. Pada waktu Mulawarman berkuasa di kerajaan Kutai Martadipura, nah di situ mengalami suatu kejayaan karena di situ berhubungan pesat sampai ke negara India, sampai ke negara Champa Kamboja, sampai ke Filipina, sampai di mana-mana hubungan dagang sangat erat dan sangat kuat. Sehingga pada masa Raja Mulawarman itulah Kutai Martadipura mengalami suatu kejayaan yang sangat pesat. Para penduduknya pada umumnya yaitu menjadi seorang petani maupun peternak. Jadi pada abad keempat, nenek moyang kita sudah mengenal pertanian, sudah mengenal peternakan yang baik. Di situ dibuktikan pada waktu mendirikan Prasasti Yupa, itu Mulawarman mempersembahkan pada keyakinan agamanya sampai 2000 ekor sapi yang baik-baik. Itu berarti bisa ditunjukkan bahwa penduduk pada masa itu sudah mengenal peternakan dan pertanian. Dan sebagian lagi penduduk adalah dagang. Nah, setelah kerajaan Mulawarman, Raja Mulawarman mengalami suatu masa kejayaan dan bekerja sama dengan India, sehingga banyaklah berdatangan tokoh-tokoh Hindu dari India maupun warga masyarakat dari India berdatangan masuk ke Indonesia. Nah, disitulah saudara-saudaraku semuanya bahwa bangsa India masuk ke Indonesia pada mulanya berdirinya kerajaan Kutai Martadipura. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bahwa masa kejayaan Kutai Martadipura itu hanya terdapat secara singkat pada waktu kekuasaan Mulawarman. Kenapa hal itu terjadi, saudara-saudaraku? Karena di bagian barat di daerah Sumatera yang bertempat sekarang ini di Palembang, kerajaan Sriwijaya telah berdiri. Terus di Pulau Jawa, di Jawa Barat yang sekarang berlokasi di sekitar Bekasi, itu berdiri kerajaan Tarumanegara. Jadi dengan berkembangnya ada dua kerajaan di bagian barat, sehingga terhentilah hubungan dagang yang ada di Kutai Martadipura. Dari awal itulah saudara-saudaraku semuanya, bahwa kerajaan Kutai Martadipura mengalami suatu keringkihan. Jadi masa keemasan hanya satu kali pada waktu kerajaan dipimpin oleh Mulawarman. Selanjutnya biasa karena ada pengaruh kerajaan yang lain di Sriwijaya, di Tarumanegara, sehingga di situ hubungan dagang terhalang dari raja-raja yang bagian barat, karena Kutai Martadipura terletak di tengah, sehingga alur daripada hubungan dagang atas kelautan itu terhenti, sehingga kebanyakan beralih para pedagang dari luar negeri itu menuju di kerajaan Sriwijaya maupun di kerajaan Tarumanegara. Namun saudara-saudaraku semuanya, setelah masa kejayaan Mulawarman, apakah Kutai Martadipura itu terhenti, selesai? Tidak, saudara-saudara. Terus berjalan kerajaan Kutai Martadipura
sampai berabad-abad turun-temurun, tapi sudah menjadi kerajaan kecil. Setelah Mula Warman, kerajaan Kutai Martadipura diteruskan oleh anaknya yaitu Marawijaya Warman. Itu raja yang keempat. Raja yang kelima yaitu Gayana Warman. Raja yang keenam Tunggawarman. Raja yang ketujuh yaitu Tunggawarman juga. Terus raja yang kedelapan diteruskan oleh Jayanaga. Yang kesembilan diteruskan oleh Nalasingawarman. Yang kesepuluh Gadingga Warman Dewa. Yang kesebelas Indrawarman Dewa. Yang kedua-belas Sangga Warman Dewa. Yang ke-13 Chandra Warman. Yang ke-14 Sri Langka Dewa. Yang ke-15 Guna Parana Dewa. Yang ke-16 Wijaya Warman. Yang ke-17 Sri Aji Dewa. Yang ke-18 Mulia Putra. Yang ke-19 Nala Pandita. Yang ke-20 Indra Paruta Dewa. Yang ke-21 Dharma Setia. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kerajaan Kutai hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan pada zamannya itu, yaitu sampai 21 raja. Antara lain yang telah kami sebut di depan tadi, itulah raja-raja Kutai Martadipura yang berada di Samarinda sana. Nah, setelah raja yang terakhir, yaitu raja yang ke-21, Dharma Setia, itu turun dari tahta digantikan oleh anaknya. Di sana sudah berganti menjadi Kasultanan. Karena pada abad kurang lebih abad yang ke-14, pengaruh agama Islam telah masuk di Indonesia, sementara Raja Kutai Martadipura telah masuk agama Islam, sehingga di situ berubah menjadi Kasultanan. Nah, terus diganti Kasultanan Kutai Kertanegara. Nah, itulah saudara-saudaraku sebangsa setanah air tentang riwayat kerajaan Kutai Martadipura yang sekarang sudah menjadi Kutai Martadipura, yang sebelumnya menjadi kerajaan Kutai Tarumanegara. Itu sudah menjadi Kasultanan Kutai Tarumanegara. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air atau saudara-saudaraku semuanya, cerita singkat dalam kerajaan Kutai ini setelah masuknya yaitu pengaruh Islam pada abad ke-12, raja berganti gelar menjadi Sultan Kutai Kertanegara. Nah, disitulah mulai dari bangsa Arab berdatangan ke Indonesia. Jadi bangsa Indonesia hingga sekarang ini bercampur, ada yang dari India, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina asal-usulnya. Nah, itulah bangsa kita, bangsa Indonesia. Sehingga atas kehadiran bangsa Indonesia nenek moyang kita itu berbeda-beda dari awalnya, sehingga saat sekarang pun mari kita bersama-sama saling hormat menghormati antar perbedaan itu, supaya kita dapat hidup berdampingan satu di antara yang lain. Itulah saudara-saudaraku sekalian tentang singkat cerita berdirinya kerajaan Kutai Martadipura, didirikan oleh Kudungga dan terus-menerus diteruskan oleh anak cucunya sampai ke-21 raja, terus beralih menjadi Kasultanan Islam, yaitu Kutai Kertanegara. Nah, maka saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama, yaitu kita belajar menyimak di dalam sejarah masa lalu daripada nenek moyang kita, supaya kita dapat
memahami arti kehidupan yang kita harus saling menghargai satu di antara yang lain. Sekian saudara-saudara, nanti kita lanjutkan, yaitu tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara yang ada di Bekasi. Kenapa ini kita sampaikan? Supaya kita selalu mengenang daripada sejarah, sehingga kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya asal-usul nenek moyang kita ini, dan sejak kapan nenek moyang kita ini mengenal suatu pemerintahan dan mendirikan sebuah sejarah, apa itu negara. Nah, maka saudara-saudaraku sekalian, mari kita belajar bersama-sama dengan saya supaya kita menjadi bangsa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.